Namanya adalah Rea, seorang wanita yang berani mengambil keputusan menjadi kernet bis. Dia manis dan cantik. Di saat wanita-wanita lain berbondong-bondong ingin bekerja di perusahaan dengan tempat kerja yang nyaman, dia memilih jalan lain. Dari pagi sampai malam dia bekerja. Kala itu bis akan berangkat dari terminal. Sambil menunggu penumpang agak penuh, Rea mendatangi admin terminal yang bernama Arlin. Saat itu pintu kantor dikunci dari dalam dan setelah diketuk lama barulah Arlin membukanya. Ternyata di sana Arlin sedang berduaan dengan Rico, seorang pengawas kernet. Dari gelagat mereka berdua, Rea pun tahu kalau mereka habis bermesraan di sana. Bis yang dinaiki Rea beroperasi dari pagi sampai menjelang malam. Banyak orang-orang masuk, silih berganti, salah satunya pemuda yang bernama Marco ini. Itu pertama kalinya dia melihat Rea yang begitu tangguh dan tidak malu bekerja seperti itu di zaman sekarang. Saat Rea berbasa-basi menanyakan tujuan kepergiannya, Marco senyum-senyum sendiri melihat Rea yang begitu manis. Saat itu Marco beruntung bisa memegang gunung kembar Rea gara-gara bisnya mengerem mendadak. Oh, yung mga bababa dyan na! Abutan mo pa yung bus ko ah. Mga gabi na po, mga baka. Ketika sedang istirahat di terminal, Rea melahap makan siangnya bersama Rico. Meskipun Rico ini bisa dibilang adalah atasannya Rea, mereka akrab sehingga sering ngobrol ceplas-ceplos. Rico bilang kalau dia baru saja bertengkar dengan pasangannya, lalu menawari Rea untuk menjadi selingkuhannya. Mendengar hal itu, Rea pun hanya menganggapnya sebagai sebuah candaan. Selain tidak cocok, Rea juga kurang suka pada pria dominan seperti Rico. Pasok na! Menjelang malam, rute terakhir bisnya Rea mengambil penumpang. Marco ada di sana karena dia habis pulang kerja. Saat itu Marco tidak dapat tempat duduk. Rea berada di depannya, sedang menarik uang dari para penumpang. Lagi-lagi Marco beruntung ketika tanpa sengaja tersenggol bemper belakangnya Rea. Bukannya menjauh, Rea malah tampak menikmatinya. Rea pun memberi isyarat agar Marco jangan turun dulu. Hingga akhirnya mereka pun bermesraan di terminal saat bis kosong. Di rumah kecilnya, Rea tinggal bersama adik laki-lakinya yang sedang berkuliah. Rea sering kesal pada sang adik yang sudah 6 tahun berkuliah tapi belum lulus juga. Ditambah adiknya itu juga suka nongkrong tidak jelas bersama teman-temannya untuk menghambur-hamburkan uang. Ditegur seperti itu, sang adik pun ngambek dan malah mengajak pacarnya begituan di rumah itu. Kebetulan pacarnya juga sering menginap di sana. Sejak kejadian di bis kosong malam itu, hubungan Rea dan Marco makin dekat. Saat itu Rea bilang pada Marco kalau dia suka pada pria yang patuh. Mungkin ini juga alasannya Rea menolak Rico yang dominan dan lebih memilih Marco yang kalem dan pemalu. Marco tampak begitu serius menjalin hubungan dengan Rea. Rea bilang kalau mereka masih muda dan memiliki banyak waktu untuk saling mengenal. Berhubung malam itu rumahnya sedang kosong, Rea mengajak Marco ke sana untuk begituan. Gusto kita kasi ang bungo-bungo mo lagi. Makilala ko na nga eh. Suatu malam ketika terminal sudah sepi, Rea bertemu dengan Rico yang tampak sedang kesal. Pria itu mengeluh kalau dia bertengkar lagi dengan pasangannya. Melihat kondisi sekitar sedang tidak ada orang, Rico pun mengajak Rea begituan. Sayangnya wanita itu menolak dengan tegas. Tidak terima dengan penolakan itu, Rico pun memaksa Rea untuk melayani hasratnya. Meski awalnya menolak, di tengah-tengah paksaan Rico itu, Rea malah tampak menikmatinya. Lalu beberapa hari kemudian, Rea menghadapi penumpang wanita yang tidak bisa bayar karena lupa membawa dompet. Wanita itu pun menawarkan cara lain untuk membayar, di mana Rea bebas memainkan kue serabinya.
Anehnya, Rea malah setuju. Karena kurang puas, Rea pun mengajak wanita itu untuk begituan bertiga bersama Marco di bis kosong. Di luar Nurulnya lagi, Arlin yang tanpa sengaja melihat peristiwa itu malah ikut bergabung. Jadilah mereka melakukan hal itu secara berkelompok. Suatu hari, Marco menyatakan keinginannya pada Rea untuk menyeriusi hubungan mereka. Di sini Rea berkata kalau dia belum bisa melakukan hal itu, dia masih harus mengurus adiknya. Mendengar hal itu, Marco tampak kecewa. Selang beberapa hari kemudian, adiknya Rea pulang ke rumah dengan kabar gembira jika dia sudah lulus sidang skripsi. Sambil meneteskan air mata kebahagiaan, Rea pun memeluk sang adik dengan bangga. Graduate na ako. Graduate ka na! Sayangnya, sejak Rea menolak menyeriusi hubungan mereka, Marco tak pernah muncul lagi di hadapan Rea. Bahkan dihubungi lewat ponsel pun, dia tidak merespon. Rea pun menyesal kenapa tidak menerima ajakan Marco kala itu. Hingga 2 tahun kemudian, ketika Rea masih bekerja sebagai kernet bis, Marco tiba-tiba muncul dengan memakai setelan jas dan mengendarai mobil. Kini, Marco sudah menjadi seorang manajer. Marco? Kita mo, astig na ng forma mo. Di tengah-tengah kebingungan dan keterkejutan Rea, Marco kembali menawarinya untuk menjalin hubungan serius. Dia juga bilang akan segera dipindahkan ke kota lain dan jika Rea bersedia, mereka bisa memulai hidup baru di sana. Berhubung Rea masih ragu-ragu, Marco pun pergi sambil berpesan agar Rea menghubunginya jika setuju. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Rea menaiki bis dan melanjutkan pekerjaannya. Sepertinya dia akan menolak Marco karena pria itu sudah berubah menjadi pria dominan. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang joki balapan bernama Kenji yang malam itu akan balapan dengan joki lain yang katanya masih pemula. Sayangnya Kenji kalah pada balapan itu sehingga bosnya yang bernama Mike dan Spike menjadi sangat marah. Kenji kalah dari joki pemula yang juga merupakan seorang wanita bernama Mika. Menurut informasi di lapangan, Mika berpacaran dengan mekanik pria bernama Nico dan mereka berdua hanyalah pembalap freelance. Bukan seperti Kenji yang khusus balapan untuk bengkelnya Spike. Kekalahan ini tentu mengakibatkan Spike kehilangan banyak uang. Tapi untungnya dia berpacaran dengan seorang tante kaya yang selalu siap membantu keuangannya asalkan Spike bisa memuaskan hasratnya. Keesokan harinya, Spike curhat kepada Mike kalau mereka akan cepat bangkrut jika kalah terus. Waktu itu, Mike punya ide untuk merekrut Mika sebagai pembalap tetap mereka dengan cara bernegosiasi dengan Nico yang sedang bekerja di bengkel milik temannya. Awalnya, Mike mengira kalau Mika hanya menang hoki, tapi temannya Mike mengatakan kalau dia pernah menguji kemampuan Mika dan mengakui kalau wanita itu memang jago. Ketika Spike berbicara dengan Nico, dia dan Mike langsung menawarkan kerjasama agar Nico dan Mika menjadi joki mereka. Namun Nico tidak bisa memutuskan hal ini sendirian. Jadi dia berjanji menghubungi Mike dan Spike setelah membicarakannya dengan Mika. Saat Nico berbicara kepada Mika tentang tawaran tadi, ternyata sang pacar bersedia jika Nico yang menjadi mekanik motornya. Setelah sepakat untuk mencoba tawaran itu, mereka berdua pun bermesraan sebelum tidur.
Keesokan harinya, Nico dan Mika datang ke bengkel milik Spike untuk memberitahu kalau mereka akan mencoba tawaran yang diberikan. Namun Mika mengatakan kalau dia hanya mau kalau Nico yang menjadi mekaniknya. Spike dan Mike setuju dengan syarat tersebut dan memberikan 1 unit motor baru sebagai hadiah kerja sama mereka. Beberapa saat kemudian, Glenda tante kaya pacarnya Spike juga datang ke bengkel itu dan Spike langsung memberitahu kalau dia baru saja merekrut Nico dan Mika sebagai joki baru mereka. Namun, Glenda merasa cemburu karena Spike terus saja memandangi Mika. Supaya sang pacar tidak ngambek, Spike pun merayu Glenda dengan cara minta ganti oli di dalam mobil. Sejak saat itu, Nico juga bekerja sambilan di bengkel Spike dan pagi itu Glenda datang ke bengkel tanpa memberi kabar kepada Spike. Ternyata Glenda diam-diam tertarik dengan ketampanan Nico. Jadi dia meminta Nico untuk memeriksa mobilnya agar bisa memperhatikannya lebih dekat. Meskipun mendapat bayaran besar sebagai joki, Mika ternyata tetap bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Karena tidak setiap malam dia mendapat tawaran untuk balapan. Pada saat itu, Spike datang ke tempat Mika bekerja sambil mengiming-imingi kesuksesan bagi wanita itu sehingga tidak perlu bekerja di kafe lagi. Sementara itu, setelah selesai Nico mengecek mobilnya, Glenda kemudian mencoba untuk menggoda pria itu. Tapi aksinya keburu ketahuan oleh Spike. Nah, untuk meredam kecemburuan dari Spike, Glenda pun mengajaknya bermesraan di dalam kantor. Keesokan harinya, Mika datang ke bengkel untuk mengikuti arahan dari Spike. Karena dalam waktu dekat ini, mereka akan mengikuti balapan. Selain itu, Nico juga sedang mempersiapkan motor yang akan dipakai Mika untuk balapan. Perekonomian mereka yang kini kian stabil, membuat hubungan Nico dan Mika jadi makin harmonis dan sering bermesraan. Beberapa hari kemudian, tibalah hari balapan, di mana Mika pertama kalinya menjadi joki bagi bengkel Spike. Sayangnya adegan balapan ini tidak ditampilkan dengan lengkap, tapi tahu-tahu Mika lah yang menjadi pemenangnya. Dan kemenangan Mika itu membuat Kenji merasa iri. Berkat hasil yang baik dari Mika, Spike, dan Mike, jadi percaya diri untuk mengikuti balapan yang lebih besar dan mereka berdua memasang Mika sebagai joki utama. Keputusan itu langsung membuat Kenji merasa sangat kesal karena Spike dan Mike lebih mengutamakan Mika yang baru menang 1 kali dan seakan-akan mereka telah melupakannya. Melihat respon Kenji barusan, Nico jadi merasa tidak enak hati dan secara tidak langsung dia juga menyeret Mika pada masalah ini. Mika lalu mengatakan kalau ini adalah keputusan Spike dan dia menyuruh Nico kembali ke bengkel agar tidak dikira kalau mereka marah dengan respon Kenji tadi. Sementara itu, Kenji yang kesal punya ide untuk cari ribut dengan Nico dengan cara meletakkan kain kotor di dalam jok motor pria itu. Tidak seberapa lama, Nico yang kembali ke bengkel pun akhirnya menemukan kain kotor itu dan mengetahui kalau Kenji adalah orang yang meletakkannya. Mereka berdua pun ribut hingga akhirnya Kenji diusir oleh Mike dari bengkel itu. Tidak terima atas perlakuan tersebut, Kenji lalu menemui pemilik bengkel lain.
Ternyata Kenji berencana untuk pindah bos. Berhubung dia sudah mengetahui cara Mika berbalapan, Kenji yakin bisa mengalahkannya sekaligus membalas dendam kepada Spike dan Mike. Lalu pada suatu malam, Glenda datang ke bengkel sendirian dalam kondisi mabuk dan merayu Nico untuk bermesraan. Sebenarnya Nico sempat menolak, tapi sebagai bawahan dia tidak berani melawan dan hanya bisa pasrah. Ternyata peristiwa itu diketahui oleh Mike. Berhubung di bengkel mereka ada CCTV, Mike lalu memperlihatkan rekamannya kepada Spike yang tentu membuat pria itu merasa sangat marah. Spike pun meminta bantuan Mike untuk balas dendam kepada Nico. Pada saat itu, Mike berpura-pura mendapat telepon dari temannya yang menjual suku cadang, dan dia mengajak Nico untuk mengambilnya agar Spike bisa berduaan dengan Mika. Setelah Mike dan Nico pergi, Spike lalu menyuruh Mika untuk menunggu di dalam kantor. Dia pun diam-diam memasukkan obat bius ke dalam segelas minuman, kemudian memberikan minuman itu kepada Mika. Tak seberapa lama Mika pun jadi hilang kesadaran setelah meminumnya dan Spike pun langsung menodainya sambil merekam peristiwa itu dengan menggunakan ponselnya. Setelah puas melakukan hal itu, Spike kemudian mengirim videonya kepada Nico. Nico yang terbakar emosi pun langsung meminta penjelasan pada Mika yang baru pulang. Ketika Mika bilang kalau dia telah dijebak oleh Spike, Nico tidak percaya. Mika pun jadi emosi dan membeberkan kalau dia tahu tentang perselingkuhan Glenda dan Nico. Nico membela diri jika dia tidak sanggup menolak. Mika pun langsung menskakmatnya dengan bilang bagaimana dengan dirinya yang dibius oleh Spike sehingga tidak punya pilihan. Mendengar hal itu, Nico langsung merasa bersalah dan memeluk Mika yang sedang menangis. Dia sadar kalau mereka telah dipermainkan oleh Spike dan Mike. Nico pun berjanji pada Mika akan membalas perbuatan dua orang itu. Beberapa hari kemudian, Spike dan Mike kena batunya. Ketika mengikuti balapan besar, Mika dan Nico sengaja tidak datang sehingga dua orang itu dianggap kalah dan harus membayar uang taruhan tanpa bertanding. Dan film ini pun selesai. Oh, dahan-dahan lang. Okay lang. Film dibuka dengan memperlihatkan kesibukan seorang wanita karier bernama Ella. Dia bekerja di sebuah event organizer bersama seorang temannya yang bernama Max. Saat itu mereka sedang menangani acara ulang tahun di sebuah restoran. Namun mendadak klien mereka meminta tambahan kelinci untuk ditaruh di tempat tersebut. Excuse me po, kaka-text lang po ni Miss. Nako, wala. Daw po, 200 minimum. Pagka na, umupo ka na lang dyan. Beruntung Ella cepat tanggap untuk menyelesaikan permasalahan itu. Bahkan ia sempat-sempatnya bermesraan dengan pria penjual kelinci yang menarik perhatiannya. Setelah acara selesai, sang klien pun merasa puas dengan kinerja Ella dan Max, sehingga ia pun memberi bonus kepada mereka. Ingat po kayo, Mrs. Tan. Suatu hari Ella bangun kesiangan dan langsung panik ketika Max mengingatkannya ada meeting di hari itu. Berhubung mobilnya sedang bermasalah, Ella pun terpaksa naik bus ke tempat tujuan. Ternyata bus tersebut membawa banyak orang, sehingga Ella harus berdesakan dengan penumpang lainnya.
Saat itu, Ella bertemu dengan seorang kernet bus bernama Rico. Rico yang gagah serta perhatian sontak membuat Ella jadi terpesona. Ketika sedang nongkrong dengan Max, Ella menceritakan pertemuannya dengan Rico. Dia merasa telah menemukan pria idamannya. Ella pun memutuskan untuk menaiki bus itu lagi, supaya bisa bertemu dengan Rico. Sayangnya, Ella harus menelan kekecewaan, karena hari itu Rico mengambil bus dengan rute berbeda. Di rumahnya Rico ternyata sudah memiliki pasangan, bahkan dikaruniai seorang anak. Kenapa di sini saya menyebutnya pasangan? Karena Rico dan pasangannya yang bernama Bing belum menikah secara resmi. Karena masalah pernikahan itulah Bing selalu marah pada Rico dan terus menagih janji untuk mengadakan pesta pernikahan yang mewah. Kala itu, perdebatan di antara mereka pun terhenti karena kedatangan Nigel, sepupunya Rico yang ingin mengantarkan makanan. Thank you na, Angel, ah. Pero, salamat. Mauna na ako. Ha? Beberapa hari kemudian saat Rico bekerja mengambil rute sebelumnya, dia kembali bertemu dengan Ella yang sengaja menaiki bus tersebut. Seperti bertelepati, Rico pun menghampiri Ella dan tanpa basa-basi mereka langsung saling menggerayangi di tengah kerumunan penumpang bus tersebut. Scene berikutnya memperlihatkan Rico yang sedang ngobrol dengan bosnya. Saat itu Rico meminta gaji di depan, namun bosnya bilang tidak bisa dan menyuruh Rico untuk mencobanya di lain waktu. Tujuan Rico untuk mengambil gaji lebih cepat ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyenangkan Bing dan anaknya. Namun karena gagal, pria itu lagi-lagi kena omel pasangannya saat di rumah. Daripada tambah kacau, Rico yang baru saja pulang ke rumah sehabis bekerja pun akhirnya terpaksa keluar lagi untuk menenangkan diri di terminal. Di sana Rico ternyata sudah ditunggu oleh Ella yang saat itu sedang mencarinya. Rico lantas heran kenapa wanita secantik dan semapan Ella mau susah-susah bertemu dengannya. Padahal dia hanyalah seorang kernet bus yang miskin, namun Ella tidak peduli akan hal itu dan hanya ingin bersenang-senang dengan Rico. Akhirnya mereka berdua pun nekat bermesraan di dalam bus. Karena puas dengan permainan Rico, Ella pun jadi bucin. Meski kaget ketika Rico mengaku sudah memiliki pasangan serta anak, ujung-ujungnya Ella bersikeras untuk tetap menjalin hubungan gelap dengan pria itu. Bahkan Ella sampai memperkenalkannya pada Max dan mengizinkan Rico yang sedang bertengkar dengan pasangannya untuk tinggal sementara di rumahnya. Makin hari, Ella pun jadi makin bucin pada Rico yang perhatian dan memanjakannya. Suatu hari Rico memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun baru beberapa saat berada di sana, Bing langsung mengomelinya lagi. Bing bilang kalau peran Rico di rumah itu hampir tidak ada, sehingga dia selalu mendapat bantuan dari Nigel, sepupunya Rico, dan tetangga sekitar. Nah, ketika Rico dan Bing cekcok, Ella mengirim pesan untuk mengajak Rico ketemuan. Tentunya Rico lebih memilih untuk bertemu wanita idaman lainnya itu.
Sialnya, di tengah perjalanan menuju tempat janjiannya dengan Ella, Rico tiba-tiba ditelepon oleh Nigel yang mengabarkan kalau Bing sedang sakit. Alhasil, tanpa memberi kabar pada Ella yang sedang menunggunya, Rico pun langsung pergi menemui Bing. Di rumah Rico mendapati Bing terkulai lemas di kasur dan bilang kalau dirinya sedang hamil. Mendengar hal itu, Rico pun hanya bisa tertunduk kebingungan. Mali. Hindi kung nasan tayo ngayon. Kayanin ko. Hindi lang yun. Keesokan harinya, Ella yang kehilangan kabar dari Rico sontak pergi mendatangi terminal. Di sana, ia mendapat info kalau Rico sedang cuti menjaga istrinya yang hamil. Hati Ella hancur seketika. Beberapa hari kemudian, Rico mendatangi rumah Ella untuk mengembalikan barang-barang pemberiannya. Setelah puas memarahi Rico, Ella pun memutuskan pria itu. Rico hanya bisa mengucapkan maaf serta terima kasih untuk semuanya. Ella adalah hal terbaik yang pernah ada di dalam hidupnya. Na talaga ako ng pagkakataon. Sabihin mo, ganun din naman pala tingin mo sa akin eh. Malam harinya, ketika Rico pulang ke rumah, dia syok luar biasa memergoki Bing sedang bermesraan dengan Nigel sepupunya. Bing yang panik pun mengaku kalau anak di dalam kandungannya adalah anak Nigel. Rico yang awalnya marah pun akhirnya hanya bisa pasrah ketika Bing berkata dia mencintai Nigel. Meski dirinya lah yang memutuskan hubungan dengan Rico, Ella ternyata masih belum bisa move on. Sambil menangis sesenggukan di pelukan Max, Ella bilang semua kenangan tentang Rico ada di tiap sudut rumah itu. Ternyata perasaan Ella sudah terlalu dalam untuk Rico. Hingga 4 bulan kemudian, takdir mempertemukannya kembali dengan pria itu di sebuah halte bus. Rico bilang tidak punya keberanian untuk pergi ke rumah Ella, sehingga selama 4 bulan ini dia menunggunya di tempat itu. Puntahan ka sa bahay mo eh. Balik dito. Umaasang mapapadaan ka. Rico mengaku merindukan Ella, bahkan ketika wanita itu ada di depannya seperti sekarang. Dia ingin Ella memberinya kesempatan untuk bersama lagi. Sambil menahan perasaannya, Ella berkata kisah mereka sudah berakhir. Namun saat Rico dan Ella berpisah dan mengambil jalan masing-masing, tiba-tiba mereka berdua saling berbalik arah kemudian berpelukan. Ternyata rasa cinta di antara mereka terlalu kuat untuk dipisahkan, dan film ini pun selesai. Hi, Lena. Kuya Eloy, Ganyan mo ba talaga ako i-welcome? kuya parang awa mo na huwag kang manggugulo. Huwag kang mag-alala. Kuya, wala pa akong pambayad. Sorry po. Perkenalkan, gadis ini namanya Lena. Ia adalah seorang yatim piatu yang tinggal berpindah-pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lainnya. Itu semua dikarenakan penghasilannya yang tidak seberapa dari berjualan produk olahan susu. Seorang diri, Lena mengolah susu sapi menjadi keju putih yang khas di Filipina. Suatu hari, rumah kontrakan Lena kedatangan seorang tamu tak diduga, yaitu pria bernama Eloy. Ia adalah pemilik rumah kontrakan Lena yang sebelumnya. Setelah mencari-cari Lena yang kabur,
Hari itu Eloy berhasil menemukannya dan ingin menagih uang kontrakan Lena yang 4 bulan belum dibayar. Berhubung saat itu Lena juga tidak punya uang, akhirnya Eloy pun memaksa gadis itu untuk melayani hasratnya sebagai pelunas hutang. Setelah Eloy pergi, Lena lalu pergi berjualan. Di pinggir jalan, Lena membuka lapak bersama para pedagang lainnya. Sayangnya dagangannya tidak begitu laku. Lena bukan pemain baru di sana. Sudah berbulan-bulan lamanya ia membuka lapak dan makin hari jualannya makin sepi. Mungkin karena rasa keju putihnya terlalu biasa dan orang-orang sudah mulai bosan. Beberapa saat kemudian, ada seorang pria menghampiri dagangan Lena, kemudian mencicipi keju tersebut. Entah berbohong atau tidak, pria itu bilang kalau keju putih buatan Lena enak. Ia lalu membeli banyak dan memberikan kartu namanya pada Lena. Pria itu bernama Manuel, yang ternyata adalah seorang pemasok produk olahan susu. Manuel bilang kalau Lena ingin memperbaiki rasa keju putihnya, maka hubungi saja dia. Keesokan harinya masih seperti biasa, dagangannya Lena tidak laku-laku. Ia pun mencoba menelepon Manuel, tapi pulsanya habis. Lalu muncullah seorang wanita berbaju biru mendatangi lapak Lena dan bersikap seolah-olah merendahkan jualannya. Tak lama muncul seorang ibu-ibu ingin membeli keju putihnya. Nah, ketika Lena sedang sibuk melayani ibu-ibu tersebut, si wanita berbaju biru tadi diam-diam kabur sambil membawa sebuah keju putih tanpa bayar. Di sisi lain, Eloy ternyata ketagihan dengan Lena. Ketika wanita itu pulang ke rumah, Eloy membuntutinya dan memaksa Lena untuk kembali melayani hasratnya. Beruntung, Manuel datang dan menolong Lena. Sejak saat itu, Lena dan Manuel jadi sepasang kekasih dan hampir tiap hari mereka bermesraan. Manuel juga mulai tinggal di rumah Lena. Suatu hari Lena bilang pada Manuel, kalau jualannya sepi terus, mungkin ia bisa bangkrut dan tidak bisa menabung. Ternyata Manuel punya solusinya. Pria itu mengambil sebuah panci besar, kemudian Lena disuruh mandi susu di sana sambil bermesraan dengannya. Nah, susu yang dipakai untuk mandi tadi kemudian diolah menjadi bahan keju putih yang akan dijual Lena nantinya. Keju putih Lena yang biasanya hambar dan biasa saja, kini jadi enak dan ramai pembeli. Tabungan Lena juga mulai terkumpul. Suatu hari, lapak Lena kembali kedatangan wanita yang mencuri keju putihnya kemarin. Dan kala itu, Manuel yang sedang menjaga lapak sendirian. Lena yang baru datang kemudian menghampiri mereka dan Manuel memperkenalkan wanita bernama Sena itu kepada Lena. Ternyata saat itu Manuel berhasil membujuk Sena untuk memborong keju putih. Dengan wajah cemberut, Lena pun berkata, mungkin Sena memborong dagangan mereka karena naksir pada Manuel. Tapi malamnya, tiba-tiba saja Sena datang ke rumah Lena sambil memegangi perut. Katanya perutnya sakit gara-gara makan keju putihnya Lena. Ia pun meminta ganti rugi. Pada akhirnya, mau tidak mau, Lena memberikan sejumlah uang pada Sena. Keesokan harinya, tiba-tiba saja dagangannya Lena sepi. Ternyata Lena punya pesaing baru yang tidak lain adalah Sena. Sama-sama menjual keju putih, tapi punya Sena lebih enak dan lebih murah.
Dagangan Lena pun jadi sepi lagi sejak Sena buka lapak yang sama. Lalu muncullah Eloy yang memperingatkan Lena supaya berhati-hati dengan Manuel. Lena belum begitu mengenal pria itu, jadi jangan terlalu percaya padanya. Awalnya Lena tidak peduli dengan perkataan Eloy, tapi malam harinya perkataan Eloy itu terbukti ketika Lena melihat dengan mata kepalanya sendiri isi dari ponsel Manuel. Di sana ada chat dengan seseorang yang memanggilnya sayang disertai video di mana Manuel sedang melakukan ritual mandi susu bersama seorang wanita yang ternyata adalah Sena. Ritual tersebut persis sama dengan yang dilakukan Lena dan Manuel ketika membuat keju putih. Lena pun langsung membuat perhitungan dengan Sena dan terjadilah keributan. Manuel datang tapi bukan membela Lena. Ia justru malah berpihak pada Sena. Katanya Lena hanya dijadikan selingannya saja. Yang dikatakan Eloy ternyata benar, bahkan Manuel juga mengambil tabungan Lena untuk berfoya-foya bersama Sena. Ternyata mereka sebelumnya sudah saling kenal dan sengaja menjebak Lena. Setelah menyadari kebodohannya itu, Lena pun mendatangi Sena di suatu hari. Lena mengajak wanita itu untuk bersaing mendapatkan Manuel dengan cara begituan bertiga. Ia ingin tahu siapa yang terbaik dalam melayani Manuel dalam bermesraan. Sena yang merasa tertantang pun menyetujuinya. Akhirnya Manuel, Lena, dan Sena begituan bertiga di rumahnya Lena. Setelah melakukannya, Lena menyuguhi makanan pada dua tamunya itu. Namun tak lama setelah makan, Manuel dan Sena seperti keracunan hingga akhirnya meninggal dunia. Ternyata Lena telah merencanakannya bersama Eloy sebagai bentuk balas dendam. Eloy pun mengambil uang dan ponsel mereka sebagai pelunas hutangnya Lena. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Lena kembali berjualan keju putih yang lebih enak. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Ligaya yang terbangun dari mimpi buruknya. Ligaya yang baru saja kehilangan buah hati di dalam kandungannya, bermimpi mendengar suara tangisan bayi. Mengetahui istrinya terjaga karena bermimpi buruk, Elmer sang suami pun berusaha menenangkannya. Berhubung hari itu adalah hari Minggu, Elmer yang sedang libur bekerja dengan senang hati membantu Ligaya di dapur. Tak lama kemudian datanglah mamanya Elmer yang langsung protes ketika melihat anaknya sedang memotong sayuran. Katanya Elmer sudah capek bekerja, masa juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Elmer pun menyahut kalau Ligaya adalah istrinya bukan pembantunya. Mamanya Elmer yang juga tinggal di satu kompleks perumahan itu nampak seperti mencari-cari kesalahan menantunya. Dia protes pada Ligaya yang ditudingnya tidak bisa menjaga kebersihan rumah. Di sini diketahui kalau rumah yang ditempati oleh Elmer dan Ligaya merupakan pemberian dari orang tua Elmer. Mamanya Elmer pun makin menjengkelkan dengan menyuruh Elmer berdiri dari kursinya dan membiarkan Ligaya memasak sendirian. Malam harinya, Ligaya berkeluh kesah pada Elmer kalau dia sedih dengan perlakuan ibu mertuanya. Ligaya menduga mamanya Elmer tak suka padanya karena dia adalah mantan pekerja kelab malam. Sambil tersenyum, Elmer pun menenangkan sang istri kalau mamanya bersikap seperti itu karena sedih kehilangan calon cucunya. Daripada galau tidak karuan, Elmer pun mengajak Ligaya untuk melanjutkan perjuangan mereka memiliki buah hati. Dugaan Ligaya kalau ibu mertuanya tidak suka pada masa lalunya nampaknya ada benarnya. Ketika sedang nongkrong bersama ibu-ibu kompleks lainnya di depan rumah Ligaya dan Elmer, wanita paruh baya itu selalu menjelek-jelekkan sang menantu.
Di hadapan Ligaya, mamanya Elmer selalu membahas masa lalunya sebagai pekerja kelab malam. Selain itu, mamanya Elmer juga sering membangga-banggakan anaknya sendiri yang katanya sangat rajin dan bertanggung jawab. Alam sa buhay. Ucapan mamanya Elmer tentang sang anak memang ada benarnya. Itu terbukti dengan diadakannya pesta promosi jabatan Elmer di sebuah diskotik. Sang bos menyanjung Elmer yang menurutnya beruntung dalam pekerjaan dan rumah tangga. Ternyata bosnya itu tahu kalau Ligaya istrinya Elmer merupakan mantan pekerja kelab malam tercantik dan terlaris dengan tarif mahal. Meski tersinggung mendengar perkataan itu, Elmer hanya bisa memendam emosinya saja. Malam itu, ketika Elmer dan Ligaya sudah santai di rumah, keduanya nampak saling menjaga perasaan. Ligaya bilang kalau mamanya Elmer hari itu tidak ke rumah, padahal tadi siang wanita paruh baya itu menggunjing Ligaya bersama ibu-ibu kompleks lainnya. Di sisi lain, Elmer juga tidak membahas sindiran bosnya tentang Ligaya. Pria itu hanya bilang kalau pesta promosinya berjalan lancar. Melihat Elmer kelelahan, Ligaya pun berinisiatif memijatnya, kemudian dilanjutkan dengan layanan spesial lainnya. Suatu siang ketika Ligaya sedang pergi ke pasar, dia diganggu oleh seorang pria yang mengaku sebagai pelanggannya di kelab malam dulu. Untung saja saat itu ada seorang wanita yang melindungi Ligaya, dan dia ternyata adalah Lovina, mantan rekan kerja Ligaya di kelab malam. Ligaya pun mengajak Lovina mampir ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol. Setelah tahu permasalahan Ligaya dengan ibu mertuanya, Lovina pun jadi jengkel pada Elmer yang klemar-klemer di hadapan ibunya sendiri. Dari mulut Lovina terungkap kalau Elmer dan Ligaya pertama kali bertemu di kelab malam, dan Ligaya nekat berhenti bekerja hanya untuk bisa bersama Elmer. Tak lama kemudian, Elmer yang jadi bahan pembicaraan pun pulang ke rumah dan mencueki Lovina ketika wanita itu menyapanya. Makin jengkel, Lovina akhirnya pamit pulang pada Ligaya. Malam harinya ketika makan malam bersama Elmer di rumah, Ligaya menegur sang suami yang menurutnya tidak sopan pada Lovina yang sedang bertamu. Elmer bilang kalau dia kurang suka pada cara berpakaian Lovina yang terbuka. Mendengar hal itu, Ligaya jadi tersinggung. Dia pun mengingatkan Elmer kalau istrinya ini juga pernah bekerja di kelab malam. Tidak semua orang yang bekerja di sana itu buruk. Dengan membelikan cemilan kesukaan Ligaya, Elmer membujuk sang istri yang sedang ngambek. Dia mengaku ucapannya tadi salah dan bergurau sampai Ligaya tersenyum dibuatnya. Ujung-ujungnya sama seperti sebelumnya, mereka menutup malam itu dengan bermesraan. Keesokan harinya, Elmer dan Ligaya yang sudah berbaikan terlihat sedang duduk-duduk santai di depan rumah. Kala itu Ligaya mengingatkan kalau nanti malam Elmer ada janji datang ke ulang tahun bosnya. Okay nga lang po ako. Malam itu di diskotik, bosnya Elmer yang sedang mabuk pun berulah. Di hadapan Elmer, pria itu bilang kalau semua pria yang ada di sana pernah mencicipi Ligaya. Elmer sontak emosi dan langsung memukul bosnya itu. Tanpa pikir panjang, sang bos pun langsung memecat Elmer dan akan memblokir semua lamaran kerjanya agar tidak diterima dimanapun. Dengan wajah murung Elmer pulang ke rumah disambut oleh Ligaya yang sedang menunggunya di ruang tamu. Elmer bilang kalau dia mengundurkan diri, tapi Ligaya jangan cemas karena pasti banyak perusahaan yang ingin merekrutnya. Tanpa banyak tanya mengenai permasalahan suaminya di kantor, Ligaya lebih memilih untuk menghilangkan stresnya. Dan kita semua pasti tahu apa yang akan dilakukan pasangan ini kalau malam-malam. Itulah penghilang stresnya. Ucapan mantan bosnya Elmer tadi ternyata bukan omong kosong. Sampai beberapa minggu kemudian, Elmer masih belum mendapatkan pekerjaan baru. Di saat Elmer dan Ligaya berusaha menghemat pengeluaran mereka, datanglah mamanya Elmer dengan membawa bahan pokok serta uang untuk anaknya. Wanita paruh-baya itu heran kenapa anaknya yang merupakan lulusan terbaik susah dapat pekerjaan. Dia pun langsung menuding Ligaya sebagai pembawa sial di rumah itu.
Baka minalas lang, ma. Melihat sang suami kesusahan mencari kerja, Ligaya berinisiatif untuk membantunya. Dia pun meminta izin pada Elmer untuk bekerja. Namun, suaminya itu malah emosi dan menuding Ligaya akan kembali bekerja di kelab malam. Mendengar hal itu, Ligaya tidak mau kalah sewot. Siapa yang bilang mau kembali ke sana? Dia hanya ingin bekerja yang wajar. Karena keterdesakan ekonomi, Ligaya pun terpaksa meminjam uang pada Lovina. Lovina merasa sedih melihat nasib Ligaya yang dulunya berpenghasilan tinggi, kini malah berkekurangan. Dia pun menyarankan Ligaya untuk melamar lagi di kelab berhubung sedang ada lowongan. Pekerjaannya pun mudah, hanya menari menggunakan topeng tanpa sehelai benang pun. Tidak lebih dari itu. Bahala na. Malam harinya jadi puncak kesabaran Ligaya terhadap perlakuan buruk ibu mertuanya. Ketika Elmer sedang tidak ada di rumah, wanita parubaya itu memprotes hasil masakan Ligaya yang menurutnya tidak enak. Ketika ibu mertuanya mulai kasar, Ligaya pun berusaha menepisnya sehingga wanita terdorong. Kebetulan saat itu Elmer pulang dan salah paham. Dia pun jadi menyalahkan Ligaya. Saat Elmer mengajaknya ngobrol baik-baik, Ligaya bilang sudah lelah dan mau bekerja untuk dirinya sendiri. Ketika Ligaya memulai pekerjaannya di kelab malam bersama Lovina, Elmer yang suntuk memilih untuk minum-minum di sebuah diskotik. Di sana dia kebetulan bertemu dengan Darlene, mantan pacarnya dulu yang pindah ke luar negeri. Darlene ternyata tahu tentang status Elmer yang sedang di blacklist perusahaan. Dia pun menawari Elmer untuk bekerja di perusahaannya yang bebas dari koneksi mantan bosnya Elmer. Elmer pun setuju dan tunduk ketika Darlene mengajaknya bermesraan di toilet diskotik. Keesokan harinya dengan wajah sumringah, Elmer memberitahu Ligaya kalau dia mendapatkan panggilan kerja. Ligaya menyambut kabar itu dengan gembira dan mereka pun berbaikan. Nah, malam harinya ketika mereka sedang makan bersama di rumah, tiba-tiba mamanya Elmer membawa seorang tamu tak diduga, yaitu Darlene. Ligaya yang tahu betul kalau Darlene adalah mantan pacar Elmer hanya bisa memendam kekesalannya ketika tahu wanita itulah yang memberi suaminya pekerjaan. Konflik pun kembali menerpa rumah tangga pasangan itu ketika Elmer mendapat kiriman foto istrinya sedang menari di kelab malam. Elmer yang terbakar emosi pun membalas dendam dengan cara mengundang Darlene ke rumahnya dan bermesraan di sana. Pria itu pun hanya bisa diam ketika Ligaya memergokinya sedang bersama Darlene. Di sana Ligaya memaki Elmer habis-habisan. Ketika situasi sudah tenang, Elmer dan Ligaya ngobrol baik-baik berdua. Di sana Elmer bilang kalau dia kesal Ligaya diam-diam kembali bekerja di kelab malam. Ligaya pun membalas, dia juga kesal pada perlakuan mamanya Elmer terhadapnya. Di sana terungkap kalau mereka menikah karena Ligaya sudah terlebih dahulu hamil anak Elmer. Setelah mereka kehilangan anak itu, Ligaya mengaku meminum pil KB. Katanya dia tidak mau memiliki anak yang nanti akan dipandang rendah sama seperti dirinya. Mendengar pengakuan sang istri, Elmer pun membeberkan fakta kenapa dirinya mengundurkan diri dari perusahaan. Dia bilang kalau bosnya tidak menghormati Ligaya dan oleh karena itu dia pun memukulnya. Elmer tidak ingin Ligaya merasa bersalah padanya. Ketika Ligaya menginginkan mereka berpisah, Elmer sontak menolak dan memohon untuk diberi kesempatan satu kali lagi. Akhirnya Ligaya pun luluh dan mereka pun baikan. Keesokan harinya dengan membawa barang-barang mereka, Elmer dan Ligaya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Mengetahui hal itu, mamanya Elmer sontak marah dan ingin memukul Ligaya. Namun Elmer langsung menahannya sambil membela sang istri. Kini mamanya Elmer hanya bisa meratapi kesedihan dan kesendiriannya ditinggal sang anak. Sementara di tempat yang berbeda, Elmer nampak menikmati kebahagiaannya bersama dengan Ligaya. Dan film ini pun selesai. Anong tunay na ligaya?
Bigyan mo na ako. Tigilan mo nga ako. Pero... Palastik ka! Ilang beses ko sasabihin sa'yo. Di sebuah kafe yang terletak di sudut kota Manila, kita diperlihatkan dengan kesibukan seorang barista yang tengah berinteraksi dengan seorang pelanggan. Kala itu, sang pelanggan sedang mengeluhkan pelayanan yang diterimanya. Di tengah keributan itu, seorang karyawan bernama Gia berhasil menenangkan situasi dan mengembalikan suasana menjadi kondusif kembali di kafe tersebut. Na, balik ka na dun sa bagong hair mo. Saat sedang di toilet, Gia menerima chat dari seseorang yang memintanya untuk mengirimkan fotonya. Gia pun langsung berselfie, mulai dari berpakaian hingga tanpa sehelai benang pun. Setelah itu, Gia kembali bekerja hingga jam istirahat tiba. Di saat itulah seorang karyawan lain bernama Chris mendekati Gia dan mengajaknya ngobrol. Dalam obrolan mereka, Gia mengaku sering mendengar suara Chris sedang bermesraan dengan salah satu karyawan lainnya yang bernama Weng di kafe itu. Totoo yun, no? Tangina mo, Chris pun mengaku kalau mereka sering melakukannya di dalam gudang. Ia juga baru tahu kalau ternyata kegiatannya dengan Weng itu sudah diketahui oleh banyak orang. Namun hal ini sama sekali tidak membuat Chris menjadi malu. Malahan, ia membeberkan jika maksud dan tujuannya mendatangi Gia adalah untuk mengajaknya bermesraan. Sialnya ketika Chris sedang berusaha merayu Gia, tiba-tiba manajer mereka datang dan menyuruh mereka kembali bekerja. Gawa niyo sa labas. Yosi po. Di kafe, semua karyawan berkumpul karena bos mereka yang bernama Dani sedang mengadakan rapat. Dani memberitahu kalau ia akan membuka cabang baru di kota lain. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa karyawan dari kafe ini akan dipindahkan ke kafe yang baru untuk melatih karyawan baru di sana. Meski sempat malas-malasan, namun ketika Dani mengungkapkan akan ada bonus tambahan, mereka pun jadi semangat. Yun po, sir. Singkat cerita, pada malam harinya, Gia dan Chris terlihat pulang bersama. Di perjalanan, Chris kembali merayu Gia dengan mengatakan kalau ia adalah tipe wanita idamannya. Gia sadar betul jika Chris memang memiliki perasaan padanya. Namun kala itu, Chris sadar diri dan memastikan bahwa ia tak menuntut kalau mereka harus menjalin hubungan. Chris hanya mengungkapkan keinginan terbesarnya, yaitu bermesraan dengan Gia. Ano ba talagang gusto mo sa akin? Karena terus dirayu, lama-lama Gia pun akhirnya mau. Di sebuah rooftop yang sepi, mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah selesai, Gia nampaknya cukup senang dengan permainan barusan, sehingga ia pun pulang dengan senyum sumringah. Keesokan paginya, tetangga kos Gia memberitahu bahwa ada seseorang yang mencarinya saat sedang bekerja. Mendengar hal itu, Gia jadi sedikit panik dan berpesan pada tetangganya itu untuk tak mengungkapkan keberadaannya. Saat Gia sedang ngobrol dengan Chris dan Weng di jam istirahat kerja, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan kafe. Gia pun segera pergi menghampiri mobil mewah tersebut, sehingga membuat Chris dan Weng penasaran siapa yang berada di dalamnya. Karena orang itu datang dengan pengawalan ketat dan juga kaca film yang sangat gelap. Ternyata orang yang berada di dalam itu merupakan seorang anggota dewan yang bernama Aris. Dan selama ini, Gia telah menjadi simpanannya Aris. Gia sudah mengenal Aris sejak lama dan keduanya merahasiakan hubungan tersebut. Saat itu, Aris meminta Gia untuk berhenti bekerja dengan menjanjikan dirinya akan menanggung semua kebutuhan Gia. Namun, Gia menolak tawaran tersebut karena ia sangat menikmati pekerjaannya di kafe.
Aris kemudian meminta Gia untuk melayaninya dengan mulut. Namun, Gia menolak dengan sopan karena malu di dalam mobil tersebut ada sopirnya Aris yang bernama Pedro. Aris mengatakan kalau dirinya sebenarnya lebih senang jika ada seseorang yang melihat permainannya. Karena tak punya pilihan lain, Gia pun akhirnya menuruti permintaan Aris itu. Mereka lalu lanjut ke hotel terdekat untuk bermesraan. Setelah memenuhi semua permintaan Aris, Gia diantar kembali ke tempat kerja dengan sikap yang biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. Singkatnya, setelah jam kerja selesai, Weng dan Chris mengajak Gia pergi ke sebuah bar untuk melepas penat. Setelah acara selesai, Weng yang mabuk pun pulang dengan diantar ojek online. Sementara Chris dan Gia melanjutkan malam panjang mereka dengan bermesraan di kosnya Gia. Singkat cerita, setelah permainan selesai, Chris yang penasaran bertanya kepada Gia kapan ia pertama kali kehilangan segelnya. Gia pun mengungkapkan kalau saat SMP ia dinodai oleh beberapa pria. Mendengar hal itu, Chris pun jadi iba dan meminta Gia untuk tidak melanjutkan ceritanya. Tiba-tiba, Pedro, sopir pribadinya Aris, menerobos masuk ke kosnya Gia. Melihat Chris yang berada di sana, Pedro pun langsung memberinya pelajaran hingga babak belur. Ternyata tanpa sepengetahuan bosnya, yaitu Aris, Pedro ini sering minta jatah bermesraan pada Gia. Pria itu tahu rahasia Gia yang mana jika dibocorkan akan membuat Aris melenyapkan nyawa wanita itu. Gia pun hanya bisa pasrah ketika Pedro menggunakan rahasia itu untuk memerasnya. Di hadapan Chris, Pedro menodai Gia sambil mengancam akan melenyapkan pria itu jika masih mendekati Gia. Setelah selesai, Pedro pun mengusir Chris dari tempat itu. Keesokan harinya, orang-orang di restoran pada heran kenapa Chris tidak masuk bekerja. Lalu terlihat dua rekan kerja Gia sedang membahas suatu hal dengan antusias. Ternyata saat itu ada berita yang mengabarkan kalau Aris, si anggota dewan beserta Pedro, sopir pribadinya, telah meninggal dunia karena diserang oleh orang tak dikenal. Mendengar hal itu, Gia pun menitikkan air mata kelegaan. Sekarang tidak akan ada lagi orang yang akan menyakitinya. Tapi ternyata nasib berkata lain. Saat jam istirahat tiba, Gia diminta untuk datang ke ruangan bos Dani. Karena kinerjanya yang bagus, Gia jadi kandidat pertama yang akan dipindahkan ke cabang kafe yang baru. Dengan sopan Gia pun menolak karena ia sudah merasa nyaman di cabang yang ini. Namun penolakan itu ada harganya. Kalau masih mau berada di sini, maka Gia harus melayani hasrat Dani setiap saat. Film ini ditutup dengan scene di mana Gia hanya bisa tertegun mendengar tawaran Dani itu. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana sebuah kantor yang sibuk. Suasana berubah saat atasan mereka yang bernama Louis memasuki ruangan. Ia menghampiri seorang karyawan bernama Chloe yang sudah 3 tahun terakhir ini menjadi sekretarisnya. Saat itu, Louis hanya ingin mengembalikan sebuah pulpen kepada Chloe. Di scene berikutnya diperlihatkan kehidupan pribadi Louis yang hobi berganti-ganti pasangan. Suatu hari saat hendak pulang, Chloe tanpa sengaja menjatuhkan buku catatan pribadinya dan buku tersebut ditemukan oleh Louis.
Ternyata di buku catatan pribadinya, Chloe banyak menulis tentang fantasi liarnya dalam bermesraan. Louis tak menyangka di balik penampilannya yang culun itu, Chloe punya hasrat yang tinggi dan oleh karena itu, Louis mulai tertarik padanya. Di sisi lain, Chloe sendiri nampak kebingungan mencari-cari buku catatannya yang hilang. Malam harinya, Louis memberi Chloe tugas untuk mempelajari sebuah dokumen dan melaporkannya besok. Chloe pun menyanggupinya, meskipun masih sibuk mencari catatannya yang hilang. Esoknya, Louis menanyakan tentang dokumen tersebut, tapi Chloe belum menyelesaikannya. Ia pun diberi waktu tambahan hingga sore. Menjelang malam, dokumen itu ternyata belum selesai juga. Louis pun akhirnya turun tangan membantu tugas Chloe hingga lembur. Karena perubahan sikap Louis yang begitu mencolok terhadapnya, Chloe pun jadi sadar kalau buku catatan pribadinya ada di tangan atasannya itu. Saat Chloe menanyakan tentang buku itu, Louis hanya diam dan berjalan mendekatinya. Nah, ketika Louis mulai menggerayanginya, Chloe hanya pasrah hingga akhirnya mereka pun bermesraan. Kejadian tadi ternyata membuat Chloe jadi lebih percaya diri dan mulai berani berdandan. Sampai-sampai keesokan paginya, Louis jadi dibuat terperangah melihat penampilan baru Chloe yang cantik. Louis lalu menyampaikan ide untuk mengembangkan buku catatan pribadi Chloe menjadi karya tulisan semacam novel. Namun Chloe merasa tulisannya belum layak untuk dipublikasikan. Louis menghormati pendapat itu dan berkata jika Chloe berubah pikiran, mereka bisa berdiskusi kapan saja. Suatu siang, seorang wanita cantik datang ke kantor itu. Ia adalah Abby, tunangannya Louis. Kala itu, Abby datang untuk memberi kejutan pada sang tunangan. Tidak bisa melihat wanita cantik nganggur dikit, Louis pun langsung mengajak Abby untuk bermesraan di ruangannya. Di sisi lain, kedatangan Abby itu diketahui oleh Chloe. Chloe kaget, Louis ternyata sudah memiliki seorang tunangan. Malam harinya, Chloe langsung mengonfirmasi hal itu pada Louis. Di sini, Louis pun berdalih jika itu adalah urusan pribadinya. Anehnya Chloe tidak keberatan dengan kondisi itu dan tetap mau menjadi selingkuhan Louis. Ternyata Abby merupakan wanita karier yang sibuk. Mungkin karena itu juga, Louis merasa membutuhkan keberadaan wanita lain di sampingnya untuk menggantikan peran Abby yang jarang ada. Suatu hari Louis dan Chloe berencana akan bermesraan bertiga dengan seorang pria bayaran. Namun, Louis terpaksa membatalkannya dikarenakan Abby tiba-tiba meminta jatah bermesraan saat itu juga. Keesokan harinya, Chloe yang kesal pun langsung mengajak Louis bermesraan di ruangannya. Sialnya saat itu, Abby kebetulan ingin menemui Louis dan akhirnya menyaksikan peristiwa itu. Louis pun berusaha menjelaskan semuanya pada Abby yang marah, termasuk memberitahu kalau ia tidak pernah puas ketika bermesraan dengan Abby. Di sini, tanpa sengaja, Abby menemukan buku catatan pribadi Chloe, kemudian membacanya. Dengan wajah kesal, ia bilang, tidak akan pergi meninggalkan Louis asal pria itu menerbitkan buku catatan pribadi Chloe. Abby ingin mempermalukan Chloe. Di sini, Louis berani menolaknya karena bukan hidup Chloe saja yang hancur nantinya, tapi hidupnya juga. Hari berikutnya, Chloe menemui Abby yang sedang bersama Louis di kantor.
Ia ingin buku catatan pribadinya kembali, tapi Abi menolak mengembalikannya dan mengancam akan menyebarkan isi buku itu jika Chloe masih mendekati Louis. Mulai dari detik itu juga, Chloe tidak pernah lagi mengganggu atasannya itu. Di sisi lain, Louis merasa senang karena Abi mulai berusaha menjadi pasangan yang baik untuknya. Bahkan sekarang, wanita itu yang berinisiatif mengajaknya bermesraan. Namun suatu hari saat mereka selesai melakukan hal itu, Abi tiba-tiba bilang kalau ia sudah muak dengan Louis. Lama-lama ia sadar jika Louis adalah pria hidung belang. Abi pun pergi meninggalkannya begitu saja. Peristiwa itu membuat Louis jadi uring-uringan dan mulai jarang masuk kantor. Bahkan karyawannya yang kesal dengan sikapnya pun sampai berani bilang kalau di sini Louis bukanlah korban melainkan adalah penjahatnya sendiri. Satu bulan kemudian, Louis pergi menemui Chloe dengan maksud agar wanita itu mau dengannya lagi. Tapi Chloe sudah terlanjur sakit hati dan membenci Louis. Rasa kesalnya pun makin memuncak ketika Louis dengan bangganya memperlihatkan sebuah novel baru yang berisi catatan pribadi Chloe. Meski Louis bilang kalau buku itu sangat inspiratif, tapi Chloe membenci hal itu karena dilakukan tanpa persetujuannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chloe pun pergi meninggalkan Louis. Tapi bukan Louis namanya. Jika tidak punya alternatif lain, tidak ada Chloe, maka Abi pun jadi. Ia pun menelepon Abi dan merayu wanita itu untuk kembali ke pelukannya lagi. Tapi nampaknya Abi sudah lelah. Dengan tegas ia mengatakan mereka tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Abi tidak merasa aman lagi ketika bersama Louis. Ia pun mengakhiri telepon itu. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan Louis yang kesal sambil meneteskan air mata penyesalan. Cerita dimulai di sebuah kantor saat seorang wanita bernama Esta sedang sibuk menyelesaikan tumpukan pekerjaannya. Terlihat jelas bahwa ia kelelahan secara fisik maupun mental. Keesokan harinya, Esta kedatangan sahabatnya, yaitu Claire yang berkunjung ke rumahnya. Mereka pun mengobrol santai membahas kehidupan masing-masing. Claire menyarankan Esta untuk ikut kelas menari agar bisa lebih rileks dan bahagia di tengah tekanan pekerjaan. Malam harinya, mereka makan malam bersama dengan Alfie, kekasih Esta yang juga merupakan atasannya di kantor. Karena performa kerja Esta dianggap menurun, Alfie memindahkannya ke bagian yang lebih ringan. Selesai makan, Alfie pamit lebih dulu karena ada urusan lain. Keesokan harinya di kantor, Esta menjadi bahan perbincangan karena perpindahan divisinya. Suatu hari, Esta mendatangi sebuah studio tari meskipun awalnya sempat ragu untuk masuk. Di sana, ia bertemu dengan Athena, pelatih tari yang kemudian mengajak Esta untuk ikut bergabung. Beberapa hari berikutnya, Esta mulai rutin mengikuti latihan tari. Namun, Alfie mulai curiga karena Esta sering pulang lebih awal tanpa memberikan alasan yang jelas. Di rumah pun, hubungan mereka mulai terasa renggang. Alfie terlihat lebih fokus pada pekerjaannya dan sering menghindari interaksi.
Sebagai bentuk terima kasih, Esta memberikan hadiah berupa makanan kepada Athena yang sudah membantunya merasa lebih hidup. Mereka pun mengobrol sambil makan bersama. Di tengah obrolan mereka terbawa perasaan hingga akhirnya nekat begituan meski sama-sama perempuan. Saan makakahinga yung sinudod mo. Kaya nga kasi Di saat yang bersamaan, di rumah, Alfie merasa kesepian. Ketika Claire datang untuk mengajak Esta pergi, ternyata sahabatnya itu sedang tidak ada. Alfie pun mengajak Claire ngobrol sambil terus melancarkan rayuan pada wanita cantik itu. Lama-lama, Claire pun luluh dan mau diajak bermesraan oleh Alfie. Keesokan harinya, Claire datang menemui Esta. Di sana Claire protes kenapa dirinya tidak diajak ke kelas menari. Saat itu kebetulan Alfie datang dan akhirnya mengetahui bahwa Esta ikut kelas menari tanpa sepengetahuannya. Ia pun marah dan pergi. Beberapa waktu kemudian, Alfie datang ke studio tari dan bertemu dengan Athena. Ia berusaha bersikap lebih terbuka dan mendukung hobi Esta demi menjaga hubungan mereka. Namun malam harinya, Esta menerima telepon dari Claire di ponsel milik Alfie. Tanpa sadar kalau yang sedang diajaknya bicara adalah Esta, Claire pun menyerocos tentang apa yang mereka berdua lakukan saat Esta tidak ada di rumah. Esta pun menyadari kalau ia telah dikhianati oleh kekasih dan sahabatnya sendiri. Esta lalu pergi ke studio tari dan mencurahkan kesedihannya pada Athena. Tak lama, Alfie pun datang dan mengajaknya pulang. Namun Esta menolak sambil membeberkan kalau ia sudah tahu tentang hubungan gelap antara Alfie dan Claire. Di sini, Alfie mencoba membela diri, bahkan menuduh balik kalau Esta juga terlalu dekat dengan Athena. Setelah perdebatan itu, mereka saling meminta maaf, walau jelas hubungan mereka tidak akan sama lagi. Di akhir film, Esta terlihat mengemasi barang-barangnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan berpamitan dengan Athena. Mereka menari bersama untuk terakhir kalinya, dan film ini pun selesai.